Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali belajar bahasa Arab bersama saya Cak Rashid. Sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam isim. Kali ini kita akan memperdalam beberapa hal yang sebelumnya belum sempat kita bahas. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa berdasarkan ketertentuannya, isim itu ada beberapa macam, yaitu ada isim nakiroh dan isim ma'rifah. Sekarang kita akan mempelajari lebih jauh lagi tentang jenis-jenis tertentu dari isim ma'rifah. Kita ulang sebentar apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa isim ma'rifah itu ada dhamir atau kata ganti, ada isim isyarah atau kata tunjuk, ada alam atau nama diri, ada isim mausul yang sebelumnya saya terjemahkan sebagai kata hubung, tetapi sebetulnya yang lebih tepat mungkin bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi isim penghubung. Karena nanti kalau kita sebut sebagai kata hubung, nanti bisa rancu dengan kata hubung dalam bahasa Indonesia seperti dan, tetapi, dan sebagainya. Meskipun dalam terjemahan yang biasa dipakai, isim mausul juga biasa diterjemahkan sebagai isim mausul, begitu saja. Kemudian jenis isim ma'rifah yang lain adalah mu'arraf bi'al, yaitu isim yang menjadi ma'rifah karena didahului dengan al. Kemudian mudhaf ila mu'arraf bi'al, yaitu idhofah yang mudhaf ilaihnya itu didahului dengan al. Kemudian munada muayyan, yaitu orang yang dipanggil, di mana orang yang dipanggil itu sudah jelas. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan membahas lebih detail lagi mengenai dua jenis isim ma'rifah yang paling atas dalam tabel ini, yaitu dhamir dan isim isyarah. Kita mulai dengan dhamir atau kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab secara umum ada dua, yaitu kata ganti yang nampak atau biasa disebut sebagai dhamir bariz, karena kata ganti ini memang nampak. Kemudian nanti kita akan belajar bahwa ada juga kata ganti itu yang tersembunyi atau biasa disebut sebagai dhamir mustatir. Kita mulai terlebih dahulu dengan kata ganti yang nampak. Apa saja itu? Seperti dalam berbagai bahasa yang lainnya, kata ganti itu ada yang kata ganti orang pertama atau dalam bahasa Arab biasa disebut sebagai dhamir mutakallim. Ada juga kata ganti orang kedua atau biasa disebut sebagai dhamir mukhatab. Dan ada juga kata ganti orang ketiga yang biasa disebut sebagai dhamir ghaib. Baiklah, untuk kata ganti orang pertama tentu saja ada saya dan ada kami. Dalam bahasa Arab, saya adalah ana, adapun kami adalah nahnu. Kemudian kata ganti orang kedua ini juga ada yang tunggal, yaitu satu orang, ada yang dua orang, dan ada yang jamak, yaitu lebih dari dua orang. Untuk yang satu orang berarti kamu, itu ada yang untuk laki-laki yaitu anta, dan ada yang untuk perempuan yaitu anti. Kalau kalian berdua, antuma. Kalau banyak, maka dilihat, jika itu laki-laki maka kita memakai antum, jika perempuan maka kita memakai antunna. Kemudian kata ganti orang ketiga, demikian pula ada yang untuk satu orang, ada yang untuk dua orang, dan ada juga yang untuk jamak, yaitu lebih dari dua orang.
Untuk yang satu orang berarti dia. Jika laki-laki kita memakai huwa, jika perempuan kita memakai hiya. Kemudian untuk yang dua orang berarti mereka berdua, kita memakai huma. Kemudian jika mereka itu banyak, lebih dari dua orang, jika laki-laki kita memakai hum, dan jika perempuan maka kita memakai hunna. Ini semua adalah kata ganti yang nampak dalam bahasa Arab. Kita baca semuanya sekali lagi. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Ini adalah kata ganti yang nampak atau dhamir bariz dalam bahasa Arab. Dan ini fungsinya adalah sebagai subjek. Nah, setelah ini kita akan belajar bahwa ada juga kata ganti untuk objek dan kepemilikan. Mari kita lihat. Kata ganti nampak yang tadi kita bahas, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Itu adalah untuk subjek, fungsinya sebagai subjek. Adapun jika kita ingin menggunakan kata ganti untuk objek atau untuk kepemilikan, maka kita memakai kata ganti yang lain. Kebetulan kata ganti untuk objek dan kepemilikan ini bentuknya sama meskipun cara pemakaiannya berbeda. Kita ambil contoh misalkan untuk orang pertama tunggal. Kalau subjek kan ana. Nah, bagaimana jika itu objek atau untuk kepemilikan? Kita ambil contoh misalkan dzarabani. Artinya dia telah memukulku. Nah, di sini aku atau ana dalam posisi objek atau penderita. Ya, di sini kita memakai contoh fi'il dzaraba, memukul, telah memukul, ya, meskipun kesannya negatif karena artinya memukul. Sebagian orang memakai contoh fi'il nasoro, menolong, karena kesannya positif, ya. Tapi kita di sini kita pakai saja contoh yang klasik, ya. Dalam buku-buku klasik bahasa Arab itu biasa memakai fi'il dzaraba. Jadi yang dimaksud dengan objek di sini adalah penderita dari suatu kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang memerlukan objek penderita, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il muta'addi, yaitu kata kerja transitif yang memerlukan objek penderita. Dzarabani artinya dia telah memukulku. Nah, di sini aku sebagai objek diwakili oleh kata ganti ni. Kemudian jika kita ingin menggunakan untuk kepemilikan, contohnya adalah kitabi, artinya bukuku. Kalau kitab saja artinya kan buku. Kalau kitabi artinya bukuku. Jadi di sini untuk ana, jika kita ingin menggunakannya sebagai objek atau kepemilikan, maka kita menggunakan i atau ni. Nah, demikian seterusnya untuk dhamir yang kita tunjukkan dalam tabel ini, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, dan hunna. Maka kata ganti untuk objeknya adalah, saya sebutkan dari contoh, ya, mulai dari yang paling atas: dzarabani, dzarabana, dzarabaka, dzarabaki, dzarabakuma, dzarabakum, dzarabakunna, dzarabahu, dzarabaha, dzarabahuma,
dzarabahum, dzarabahunna. Jadi ini semua di akhir kata yang diletakkan setelah fi'il muta'addi dzaraba itu adalah kata ganti objek. Jadi untuk ana tadi sudah kita berikan contoh, kata ganti objeknya ni. Untuk nahnu, objeknya menggunakan kata ganti na, dan seterusnya. Kemudian untuk kata ganti kepemilikan, maka contohnya tadi sudah kita berikan, yaitu kitabi, bukuku. Maka untuk kata ganti yang berbeda seperti yang ditunjukkan dalam tabel ini, saya bacakan saja contohnya. Kitabi, kitabuna, kitabuka, kitabuki, kitabukuma, kitabukum, kitabukunna, kitabuhu, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuhunna. Jadi yang terletak di akhir kata sesudah kata kitab itu adalah menunjukkan kepemilikan, milik siapa. Jadi kalau kita rangkum sekarang, bentuk dari kata ganti objek atau kepemilikan ini, untuk yang kata ganti ana, kata ganti objek dan kepemilikannya adalah i atau ni. Untuk kata ganti nahnu, maka kata ganti objek dan kepemilikannya adalah na. Untuk anta, maka kita menggunakan ka. Untuk anti, kita menggunakan ki. Untuk antuma, kita menggunakan kuma. Untuk antum, kita menggunakan kum. Untuk antunna, kita menggunakan kunna. Untuk huwa, kita menggunakan hu. Untuk hiya, kita menggunakan ha. Untuk huma, kita menggunakan huma. Untuk hum, kita menggunakan hum. Dan untuk hunna, kita menggunakan hunna. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk yang orang kedua semuanya diawali dengan kaf, ya. Ka, ki, kuma, kum, dan kunna. Tergantung apakah dia tunggal, dua orang, atau jamak. Kemudian untuk yang orang ketiga semuanya diawali dengan huruf ha, yaitu hu, ha, huma, hum, hunna. Hanya tergantung kemudian pada apakah itu tunggal, apakah itu dua orang atau jamak. Jadi mudah sekali kan? Jadi ini adalah kata ganti untuk objek dan kepemilikan. Selanjutnya kita akan belajar kata ganti tersembunyi. Kalau ana, nahnu, anta, anti, dan seterusnya itu adalah kata ganti yang nampak atau bariz. Nah, sekarang kita belajar kata ganti yang tersembunyi atau biasa disebut sebagai dhamir mustatir. Mengapa disebut sebagai tersembunyi? Karena kata ganti ini tersembunyi di dalam fi'il. Nah, di sini yang dimaksud dengan fi'il bisa fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Di sini kita lihat contohnya. Untuk dhamir ana, jika dia tersembunyi dalam fi'il madhi, dia akan menjadi fa'altu. Nah, tu di sini adalah dhamir atau kata ganti tersembunyi untuk ana. Fa'altu artinya aku telah melakukan. Nah, untuk fi'il mudhari' di sebelahnya kita bisa lihat pada kata af'alu, maka huruf alif di depan itu adalah kata ganti untuk ana. Af'alu artinya aku sedang atau akan melakukan. Jadi pada fi'il fa'altu dan af'alu
di situ tersembunyi dhamir untuk ana. Nah, untuk fi'il madhi, posisi dari kata ganti tersembunyi ini sebagai subjek ya, ada di belakang. Posisinya di belakang. Jika kita baca mulai dari ana sampai hunna, maka wazannya atau polanya adalah seperti ini: fa'altu, fa'alna, fa'alta, fa'alti, fa'altuma, fa'altum, fa'altunna, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'altunna. Itu adalah jika pada fi'il madhi. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa untuk orang kedua semuanya diawali dengan huruf ta. Ya, fa'alta, fa'alti, fa'altuma, fa'altum, fa'altunna. Bedanya hanya apakah itu nanti tunggal atau dua orang atau tiga orang. Maka bisa menjadi ta atau ti atau tuma atau tum atau tunna. Kemudian untuk orang ketiga, saya ulang lagi, yaitu fa'alat untuk hiya, fa'alata untuk huma, dan fa'altunna untuk hunna. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dhamir mustatir untuk subjek, untuk antunna dan untuk hunna itu sama, yaitu fa'altunna. Nah, bagaimana membedakannya? Ya tentu tergantung konteks kalimatnya. Sekarang kita lihat bagaimana kata ganti tersembunyi atau dhamir mustatir itu ada pada fi'il mudhari'. Jika kita urutkan mulai dari untuk dhamir ana sampai dengan hunna, maka wazannya adalah af'alu, naf'alu, taf'alu, taf'alina, taf'alani, taf'aluna, taf'alna, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Nah, di sini jika kita perhatikan huruf di awal dari fi'il mudhari yang menyatakan kata ganti subjek itu sebetulnya hanya alif atau nun atau ta atau ya. Nah, huruf-huruf ini biasa disebut sebagai huruful mudhara'ah. Ya, karena huruf-huruf ini adalah sebagai kata ganti subjek pada fi'il mudhari'. Jadi kalau untuk ana kita pakai alif, kalau untuk nahnu kita pakai nun, na. Kalau untuk kata ganti orang kedua kita pakai ta. Bedanya nanti ada di bagian belakangnya, tergantung pada apakah orang kedua itu tunggal atau dua orang atau banyak, sehingga kita bisa memakai atau menggunakan fi'il mudhari' yang berbeda-beda, apakah taf'alu, taf'alina, taf'alani, taf'aluna atau taf'alna. Jadi tidak hanya dilihat depannya, tetapi ada juga perubahan di bagian belakang dari fi'il mudhari' tersebut. Kemudian kalau kita lihat untuk kata ganti orang ketiga, maka semuanya diawali dengan ya. Ya, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Yang membedakan adalah nanti tergantung pada apakah dia itu tunggal atau dua orang atau jama'. Maka bagian belakangnya itu yang akan membedakan apakah yaf'alu, yaf'alani atau yaf'aluna. Kemudian jika kita perhatikan di sini ada beberapa fi'il mudhari' yang sama, yaitu untuk anta taf'alu dan untuk hiya juga taf'alu.
Maka bagaimana kita membedakan? Ya tentu saja kita lihat konteks kalimatnya. Kemudian juga untuk antuma kita memakai taf'alani, dan untuk huma kita juga memakai taf'alani. Maka bagaimana kita membedakan? Ya lagi-lagi tergantung nanti konteks kalimatnya. Jadi ini semua adalah bagaimana kita memakai kata ganti tersembunyi baik dalam fi'il madhi atau dalam fi'il mudhari'. Ini termasuk dalam pembahasan tasrif fi'il, ya. Bagaimana perubahan fi'il atau kata kerja tergantung pada kata ganti atau subjek yang ingin kita gunakan. Jadi sampai di sini kita sudah membahas kata ganti dalam bahasa Arab. Sekarang mari kita bahas tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk itu bisa untuk menunjuk sesuatu yang dekat dan bisa juga untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Adapun yang ditunjuk bisa jadi itu sesuatu yang mudzakkar atau sesuatu yang muannas atau manusia banyak jamak atau suatu tempat. Nah, untuk menunjuk sesuatu yang mudzakkar, jika itu dekat kita menggunakan kata hadza, artinya ini. Jika jauh kita memakai kata zaka atau zalika, artinya itu. Misalkan hadza kitab, ini sebuah buku. Jika jauh, zalika kitab, itu sebuah buku. Karena kitab di sini mudzakkar. Kemudian jika sesuatu itu muannas, jika posisinya dekat, kita menunjuknya dengan menggunakan kata hadhihi, ini. Jika jauh, kita menunjuknya dengan menggunakan kata tilka, artinya itu. Contohnya hadhihi sabburah, ini papan tulis. Kalau papan tulisnya jauh, kita bilang tilka sabburah, itu sebuah papan tulis. Kemudian untuk menunjuk manusia yang banyak, ya, manusia jamak, jika dekat kita menggunakan kata haula'i, dan jika jauh kita menggunakan kata ulaika. Adapun jika kita ingin menunjuk suatu tempat, jika dekat kita menggunakan kata huna, artinya di sini. Jika jauh kita menggunakan kata hunaka atau hunalika, artinya di sana. Jadi ini adalah kata-kata tunjuk atau isim isyarah yang ada dalam bahasa Arab. Sampai di sini kita sudah membicarakan secara lebih detail baik dhamir ataupun isim isyarah. Semoga bermanfaat.